Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Paham? Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa muk zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nak wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nak wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai, nak santrine akeh, undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa nopo? Hilang. Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu seneng yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nak jadi murid yo ngibadahe mulang, nak jadi murid ibadahe sabar gampang. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di dhuwit ngamalem yo infak, nek gak di dhuwit ngamalem sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ndak alim juga ndak punya pengaruh, sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas ra santri drengki, lha iku sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niate riya, pas dhewean jebule dreng gitu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana napa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud napa Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten napa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda. Jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan.
Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang tuh kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi sasi Indonesia para mati lawan pahlawan. Oh pas umpam iku lawan kita pahlawan nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya kelonyu. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada itu cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu watul bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad. Itu kalau orang perang tidak mau kompang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya belan kelonyulan, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi sasi Indonesia para mati lawan pahlawan. Oh pas umpam iku lawan kita pahlawan nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya kelonyu. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada itu cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu watul bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad. Itu kalau orang perang tidak mau kompang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya belan kelonyulan, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi sasi Indonesia para mati lawan pahlawan. Oh pas umpam iku lawan kita pahlawan nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya kelonyu. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada itu cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu watul bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu kan menjadi diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad. Itu kalau orang perang triliunan. Menurut survei di Bantul Jogja saja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasih duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, kalau balik ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang.
Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Wong sepakat ya, bisnis tasbih mek kondom mesti prospek kondom. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saiki bisnis minyak mbek bir tetap prospek napa? Bir. Paham ya? Artinya begini ya. Bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras ya, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis, sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Lha sampean tak ceritani, Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogyakarta cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughaladah mutawasithah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondom kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris, wong ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, dinggone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggere nganggep jijik utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Kowe roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam kok esrop Gus. Lah nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Ya tanggap wong barat itu luwih fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan jek jubah kadang rangkep-rangkep jek serbanan iku ngentekno donya Gus. Cangkemmu. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong kathokan cekak tok mbek kaosan porot itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi kethokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge kethokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'ana apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan fid dunya apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah gitu. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mane Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aktsaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka
maka tidak berlaku fastabiqul khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'u falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkane iku petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 napa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah napa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu. Barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerangkan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu loh, dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kok ana wong susah terus, nggih kula karek ngekek resep, salam gak tawakal bar to lumayan to. Karena ada kaedahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus sedekah itu penting. Nah tapi golek duit angel dikekno wong gak iman Gus. Terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngunggolek duwe angel kok diajar kon ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duwe angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik itu, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhiri alim ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jane bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetep dadekno intelek. Mulane kula semua ulama iku kudu ngomong terus. Kuwi keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu boleh di. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhat. Wis mulai dhisik halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi barokah dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhire ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140.
Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku rak meres kere. Wong kere kok diper. Bareng bang diwalik, wong melarat malah ra iso utang bang. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing utang wong sugih. Bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Nak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen yo nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, ini sing penting niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Ngalim yo ngalim yo ya ngalim. Tadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum apa diganti diulang. Nanti kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu.